Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tentunya tetap semangat untuk mengikuti kegiatan kita pada siang hingga sore hari nanti. Selamat datang Bapak Ibu di acara peluncuran laporan potensi kontribusi pembangunan kelapa sawit berkelanjutan terhadap TPB, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs, yang diselenggarakan oleh Sekretariat Tim Pelaksana RAN KSB, Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019-2024. Bekerja sama dengan Sekretariat Nasional SDGs, serta didukung oleh UNDP Indonesia. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Eva Wondo, News Anchor Metro TV yang akan menjadi host sekaligus moderator untuk memandu acara kita pada siang hingga sore hari nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kita semua tahu bahwa pemerintah ini telah berkomitmen untuk mempercepat proses pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Nah, komitmen ini salah satunya tercermin dari terbitnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019-2024 atau lebih kita kenal dengan RAN KSB. Nah, dokumen ini terdiri dari 28 program yang dibagi ke dalam 5 komponen dengan tujuan untuk mendukung perbaikan tata kelola perkelapa sawitan nasional agar lebih berkelanjutan dan tentunya inklusif. Upaya menghadirkan perkelapa sawitan nasional yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka melihat keterkaitan di antara keduanya, Bapak Ibu, Sekretariat Tim Pelaksana RAN KSB telah menyusun laporan potensi kontribusi kelapa sawit berkelanjutan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki agenda kita pada siang hari ini, izinkan saya untuk mengucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Insinyur Dedi Junaidi MSc, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian, selaku Ketua Sekretariat Tim Pelaksana RAN KSB, Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019-2024. Selamat siang Pak Dedi. Apa kabar nih Pak? Selamat siang. Kabar baik Mbak Eva. Baik, ini dari Banjarnegara, Jawa Tengah ya Pak? Betul. Baik, terima kasih Pak Dedi sudah bergabung. Kita masih akan bersama Pak Dedi hingga sore hari nanti ya Pak. Sehat terus dan semangat terus ya Pak Dedi. Terus semangat Mbak. Terus semangat. Baik, terima kasih Pak Dedi. Baik Bapak Ibu, kami juga ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Ibu Dr. Vivi Yulaswati MSc, Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPN Bappenas selaku Kepala Sekretariat Nasional SDGs yang akan memberikan pidato kunci pada siang hari ini. Kita langsung sapa. Halo, selamat siang Dr. Vivi. Selamat siang Mbak Eva, selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang, apa kabar Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan tentunya semangat ya. Baik, terima kasih juga Dr. Vivi sudah bergabung bersama kami hingga sore hari nanti ya. Baik, Bapak Ibu, selamat siang dan selamat datang juga kami ucapkan kepada seluruh narasumber yang akan membagikan informasi dan tentunya berdiskusi dengan kita pada siang hari ini. Saya akan langsung sapa Ibu Maria Nindita Radiati, PhD, selaku President Director Institute for Sustainability and Agility. Selamat siang, Ibu Maria, salam sehat. Selamat siang, Mbak Eva, salam sehat selalu juga. Baik, terima kasih Ibu Maria sudah bergabung. Sama-sama. Baik, saya juga akan sapa Ibu Dr. Velia Salim, Board of Director and Green Fund. Ibu Dr. Velia sudah bergabung bersama kami ya. Selamat siang, terima kasih atas undangannya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga sudah bergabung Ibu Dr. Velia Salim. Baik Bapak Ibu, itu adalah narasumber
akan berdiskusi lebih lanjut ya. Baik, Bapak Ibu para hadirin, untuk membuka acara kita pada siang hari ini, mari kita simak bersama sambutan dan pembukaan dari Bapak Dedi Junaidi selaku Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian, sekaligus Ketua Sekretariat Tim Pelaksana RAN KSB, Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019-2024. Kepada Bapak Dedi Junaidi, kami persilakan Pak Dedi. Baik, terima kasih Mbak Eva Wondo selaku pembawa acara. Mudah-mudahan suara saya didengar dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentu salam sehat Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Ibu Dr. Vivi Yulaswati, staf ahli Menteri PPN bidang sosial dan penanggulangan kemiskinan selaku Ketua Sekretariat Nasional SDGs. Yang terhormat Ibu Maria Radiati, PhD, selaku Presiden Direktur Institute for Sustainability and Agility selaku Ketua Tim Penyusunan Laporan. Yang terhormat Ibu Dr. Velia Salim, Board of Director and Green Fund. Juga para peserta webinar yang dari Asosiasi Pelaku Usaha, Asosiasi Perkebun Sawit, teman-teman Civil Society Organization dan Government Organization, kemudian dari akademisi, dari yang mewakili para kepala dinas perkebunan, provinsi maupun kabupaten sentra sawit, para peserta yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tentu pertama kita panjatkan puji dan syukur kita bisa berjumpa di dalam suatu FGD melalui secara online tentunya. Dan kita tentu saat ini kita masih dalam situasi pandemi, kita doakan ya, mungkin ada saudara kita, kolega kita yang saat ini masih mungkin positif ya, kita doakan karena di tim kami juga cukup banyak teman kami, staf kami juga yang terkena positif ini, kita doakan tentunya segera dipulihkan. Selanjutnya tentu kami juga mengucapkan terima kasih terutama pertama kepada narasumber yang kami sebutkan di atas tadi yang telah berkenan menghadiri dalam kesempatan webinar ini, juga tentu para peserta yang telah mengikuti melalui yang kita lakukan secara online melalui channel YouTube, Zoom maupun YouTube ya. Kemudian saya kira ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan ya. Pertama tentu terkait dengan kinerja industri perkelapa sawitan nasional ya. Alhamdulillah tahun lalu khususnya ya itu mencapai rekor tertinggi sekira dari segi pencapaian ya ekspornya, dan juga tentu berdampak kepada peningkatan ya pendapatan kesejahteraan ya bagi para produsen, baik itu yang tentu yang bekerja dari perusahaan dan juga tentu dari perkebunan rakyat ya, karena dari data yang ada bahwa hampir 41% ya perkebunan sawit kita juga diusahakan oleh perkebunan rakyat ya, tentu sisanya itu oleh perkebunan besar swasta maupun perkebunan besar milik pemerintah atau PTPN. Kemudian juga kaitannya dengan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan ya, pimpinan negara Bapak Presiden sangat concern ya berbagai regulasi atau instruksi Presiden ya sudah diterbitkan, yaitu antara lain dengan terbitnya Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2011 ya tentang rencana aksi nasional ya
pembangunan kelapa sawit berkelanjutan ya, yaitu dari 2019 sampai 2022. Jadi alhamdulillah tahun ini kita memasuki tahun ketiga dari implementasi dari RAN KSB ini. Nah, tadi Mbak Eva Ondo sudah menyampaikan juga ya terkait dengan adanya 5 komponen yang nanti dibagi lagi ke dalam 20 program dan diturunkan lagi nanti ke dalam 90 kegiatan dan 180 output yang akan dilaksanakan selama 5 tahun. Dan juga tentu yang membirakan bahwa dari amanat Impres nomor 6/2019 ini ya adalah di tingkat pusat ya ada 14 kementerian lembaga terkait yang mendapat mandat dari Bapak Presiden ya untuk tadi mewujudkan terimplementasinya pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Ya. Nah, tentu di tingkat daerah ada 26 provinsi di sentra sawit, berikut juga bupati atau wali kota yang berada di wilayah 26 provinsi yang menjadi sentra sawit tersebut. Ya. Sesuai amanat Impres nomor 6/2019 di level nasional telah dibentuk forum KSB ini dengan sekretariat di Direktorat Jenderal Perkebunan ya di Gedung C Kantor Pusat Kementerian Pertanian di Pasar Minggu. Nah, kemudian di beberapa daerah juga alhamdulillah sudah terbentuk forum tim pelaksana daerah atau forum multi pihak ya, baik di provinsi maupun gubernur ya, dan juga sudah adanya surat edaran dari Menteri Dalam Negeri nomor 525 tahun tanggal 20 September 2021 sebagai yaitu dalam rangka pedoman ya untuk membentuk rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan maupun membentuk forum multi pihak atau tim pelaksana daerah. Nah, kemudian tentu kaitannya dengan proses untuk menuju pembangunan kelapa sawit berkelanjutan ya sebetulnya kita sudah punya pengalaman ya sudah menjalankan khususnya dalam rangka sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan atau kita kenal dengan ISPO sejak 2011. Jadi kita saat ini memasuki tahun ke-11 ya dan terakhir ya peraturan yang menyangkut sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan diperkuat yaitu dengan terbitnya peraturan Presiden nomor 44 tahun 2020. Secara teknis operasional itu terbitnya peraturan Menteri Pertanian nomor 38 tahun 2020. Nah, itu juga ada berbagai adopsi, salah satunya juga tujuan dari sertifikasi kelapa ISPO ini adalah tadi ya meningkatkan keberterimaan kelapa sawit di Indonesia di pasar internasional. Nah, di situ juga tentu dari kaitannya dengan aspek ya, tentu aspek lingkungan ya ini menjadi salah satu, ada 4 aspek ya, tentu aspek sosial, aspek budaya, juga tentu aspek lingkungan. Ini yang menjadi 4 aspek yang disebutkan di dalam Perpres 44 tahun 2020. Kemudian juga bagaimana dengan kaitannya juga meningkatkan ya keberterimaan karena 70% dari produk kelapa sawit kita tentu diekspor ke pasar dunia ya. Nah, tentu kita juga mendengar berbagai tuntutan di pasar internasional ya, di pasar dunia juga kita juga kaitannya dengan telah diratifikasinya ya Sustainable Development Goals ya, itu atau tujuan pembangunan berkelanjutan ya di mana tentu Indonesia telah meratifikasinya ya melalui Kepres tahun nomor 59 tahun melalui peraturan Presiden yang nomor 59 tahun 2017 yang mungkin nanti akan dikupas oleh Ibu staf ahli ya dari Bappenas mengenai SDGs tersebut. Selanjutnya juga kami juga berterima kasih kepada Ibu Dr. Aditya yang yang nanti akan memaparkan ya hasil dari kajiannya bagaimana potensi dari pembangunan kelapa sawit berkelanjutan ini dalam mendukung tercapainya ya tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2030.
Saya kira dengan strategisnya produk kelapa sawit Indonesia ya, dan ini tentu ini hal bagaimana bahwa komoditas halal Indonesia yang kita usahakan tentu juga berkontribusi, kita harapkan tentu ya berkontribusi di dalam pencapaian SDGs tersebut. Nah, nanti dengan hasil yang dipaparkan nanti tentu mudah-mudahan kita akan lebih memahami ya, dan juga tentu lebih pentingnya lagi adalah bagaimana mewujudkan atau mengimplementasikan ya yang terkait dengan Impres nomor 6 tahun 2019, juga tadi kaitannya dengan implementasi dari Permentan 38/2020 ya, karena juga ini akan menjadi mandatori sepenuhnya ya pada tahun 2025 ya. Jadi semua pelaku usaha perkebunan kelapa sawit ya, baik perkebunan besar maupun perkebunan rakyat ini nanti akan menjadi mandatori. Kami menyadari ya memang sangat banyak sekali tantangannya ya di kita ya, termasuk menyangkut aspek legalitas ya, kemudian juga kelembagaan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya forum multi pihak ya, kontribusi berbagai pihak ya, teman-teman termasuk luar biasa dukungan teman-teman CSO sampai hari ini juga masih terus berjalan ya, melalui kami sekretariat ISPO juga banyak ya, melalui sekretariat KSB ya, banyak berbagai pihak ingin berkolaborasi, bersinergi ya, tentu akan kami sambut dengan baik ya. Dan juga Bapak sekalian, kaitannya dengan implementasi RAN KSB ini juga setiap 6 bulan dilaporkan kepada Bapak Presiden ya, melalui Menko Perekonomian. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 3 kali laporan ya, dan nanti kita dalam waktu dekat juga kita sedang menyusun progres laporan untuk yang keempat kalinya. Dan saya kira hasil kajian hari ini juga mengenai bagaimana kontribusi perkebunan kaitannya implementasi RAN KSB juga dalam mendukung tujuan TPB ini juga akan menjadi bagian dari laporan yang akan kita sampaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam pembukaan. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber yang akan menyampaikan. Nanti paparannya juga bagi para audien Bapak sekalian telah join secara online ya. Alhamdulillah nih yang ada sudah 131, tentu juga ada yang melalui YouTube, channel YouTube ya. Demikian dari kami, mohon maaf ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi atas sambutan dan pembukaannya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara kita pada siang hari ini, kita akan ada sesi foto bersama dulu ya Bapak Ibu bersama dengan para narasumber. Untuk itu kami mengundang kembali Bapak Dedi Junaidi dan para narasumber untuk kita foto bersama. Baik, izin saya akan pandu ya Bapak Ibu untuk foto bersama. Baik, saya akan hitung, Bapak Ibu jangan lupa senyumnya ya. 3, 2, 1. Baik, boleh sekali lagi senyumnya lebih lebar lagi Bapak Ibu menunjukkan optimisme kita untuk mendukung TPB ini ya. Baik, saya akan hitung sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Boleh kita tepuk tangan untuk kita semua pada siang hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan menuju ke acara berikutnya, yakni kita masuk ke pidato kunci. Kita akan simak pidato kunci yang akan disampaikan Ibu Dr. Vivi Yulaswati, MSc, terkait dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kepada Ibu Dr. Vivi Yulaswati, kami persilakan.
Yang saya hormati Pak Dedi Junaidi selaku Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian dan juga sebagai Kepala Sekretariat Tim Pelaksanaan KSB. Yang saya hormati Ibu Maria Nindita selaku narasumber dan juga Ibu Velia Salim selaku penanggap, serta tentunya Bapak dan Ibu hadirin sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Izinkan saya share screen, semoga sudah bisa dilihat dengan baik. Bapak dan Ibu sekalian, Indonesia termasuk sebagai atau satu dari 193 negara yang berkomitmen terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang kita kenal sebagai Sustainable Development Goal atau SDGs. SDGs ini merupakan kelanjutan dari MDGs, mungkin sebagian dari kita ikut mengurusnya juga, yang sebetulnya fokusnya waktu itu hanya pada penduduk atau human capital. Namun pada saat kita meneruskan komitmen global tersebut di tahun 2015, tantangan global sudah lebih kompleks sehingga memerlukan intervensi dan komitmen bersama melalui pola kerja dan kerangka kolaborasi yang lebih komprehensif. Oleh sebab itu, kita berlanjut dalam bentuk dalam Sustainable Development Goal, di mana menyeimbangkan tidak hanya dari satu sisi, yaitu manusia, tetapi juga menyeimbangkan antara sisi people, planet, prosperity, dan tentunya didukung oleh partnership dan juga peace, ya 5P. Nah, SDGs ini di Indonesia kita sudah mengadop dalam berbagai dokumen perencanaan, yaitu RPJMN, yang tujuannya sebagai landasan kokoh kita untuk mewujudkan mimpi besar Indonesia sebagai negara maju di tahun 2045. Jadi harapannya pada saat itu Indonesia mempunyai PDB per kapita di atas 23.000, tetap mempunyai penduduk yang terbesar, 7 terbesar, dan tentunya dengan peran-peran dalam konteks ekonomi yang lebih besar. Diperlukan pertumbuhan rata-rata 5,7% setiap tahunnya untuk kita mewujudkan mimpi sebagai negara maju di tahun 2045. Nah, dengan berbagai harapan tadi, tentunya banyak PR dan tugas yang kita perlu wujudkan, yaitu mencapai komitmen di tahun 2030, mewujudkan 17 goal dari SDGs, baik itu dalam konteks pilar sosial, ekonomi, lingkungan, maupun juga pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Saat ini keseluruhannya mencapai 289 indikator. Bukan hal yang mudah, karena memang sebagian indikator itu juga masih dalam pengembangan di tingkat global. Dari 289 indikator itu, sekitar 60-70%-nya sudah agreed dan kita tandai di dalam metadata SDGs edisi 2 itu dengan tanda asterik. Jadi secara global kita punya benchmarking juga, di mana selain kita harus wujudkan pencapaiannya, kita juga bisa benchmarking dengan berbagai negara lain. Artinya kalau kita bisa comply, bisa mewujudkan target-target yang sudah agreed asterik tadi, tentunya buy-in terhadap pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, termasuk juga berbagai komoditas yang kita hasilkan, kita bisa dinilai berkelanjutan. Nah, dalam pelaksanaannya berdasarkan Perpres 59/2017, setelah banyak berbagai dokumen atau instrumen kebijakan, mulai tadi kami sudah sebutkan mengharus utamakan SDGs ke dalam agenda pembangunan, yaitu RPJMN, jadi 124 dari 169 target-target SDGs sudah align di dalam RPJMN. Kemudian disusun, kalau kita tahu pembangunan dalam konteks sektor ya, nah di dalam rencana aksi itu ditranspose by goal, jadi berbagai program kegiatan pemerintah misalnya dalam satu format 2 itu kita bisa lihat program-program apa saja yang ditujukan untuk goal-goal terkait dari SDGs. Di dalam rencana aksi tahunan rencana aksi nasional 2021-2024 yang saat ini sedang berjalan,
itu juga ada berbagai rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh non-state actor, baik itu dunia usaha, kemudian universitas, perguruan tinggi, dan juga tentunya lembaga organisasi kemasyarakatan. Di daerah ada 31 rencana aksi daerah SDGs, ini juga sudah disusun ya, tinggal 3 lagi, yang di dalamnya juga banyak berisi mengenai program, kegiatan, serta target-target yang ingin dicapai di tahun 2030 secara bertahap. Berbagai pedoman lainnya, mulai dari pedoman penyusunan rencana aksi, pemantauan evaluasi, kemudian juga ada peta jalan, dan juga pelaporan serta evaluasi melengkapi upaya kita mewujudkan pencapaian SDGs tepat waktu. Selain itu, kolaborasi juga didorong melalui pembentukan SDG Center Network di 25 perguruan tinggi. Ini tentunya akan terus berkembang ya, karena sudah mulai mengantri nih, banyak sekali perguruan tinggi ingin membangun SDG Center. Kemudian juga keterlibatan dari dunia usaha dilakukan antara lain melalui laporan keberlanjutan yang diwajibkan bagi perusahaan dan juga lembaga keuangan yang sudah listed, dan tentunya ini akan terus kita dorong kepada berbagai perusahaan lainnya. Nah, Bapak dan Ibu, saat ini kita sudah melakukan evaluasi untuk capaian SDGs di tahun 2020. Jadi memang ada lag 1 tahun. Di tahun 2021 kita mengevaluasi capaian dari SDGs, di mana sebagiannya terindikasi adanya dampak dari COVID karena beberapa target terdisrupsi, ada yang mengalami stagnasi ataupun juga pelambatan. Kurang lebih ada 56% yang on track ya, sementara 74 indikator atau 25%-nya itu membutuhkan perhatian khusus. Dan tentunya kita bisa lihat perkembangannya di masing-masing pilar, baik sosial, ekonomi, lingkungan, maupun tata kelola dan juga hukum. Nah, saya ingin fokus di sini dampak COVID hanya pada lingkungan. Memang dengan adanya pengurangan aktivitas mobilitas penduduk atau ekonomi, terjadi penurunan emisi gas rumah kaca misalnya baik di Cina karena saat lockdown, maupun juga pengurangan penggunaan transportasi publik misalnya di beberapa kota besar di Indonesia. Namun saya ingin memberikan perhatian di sebelah kanan grafik ini yang menggambarkan tren emisi CO2 global yang selalu meningkat. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat ada beberapa titik-titik yang melandai, itu adalah saat terjadinya krisis mulai tahun 1960 sampai dengan di 2017 sebetulnya, atau 2014, mohon maaf. Nah, kita bisa lihat di sini terjadi pelambatan atau pengurangan emisi karbon dioksida pada saat itu. Namun setelah terjadinya krisis beberapa waktu, ternyata selalu terjadinya rebound emisi karbon dioksida ini. Jadi berbagai stimulus ekonomi dan investasi yang diarahkan kepada industri-industri tinggi karbon terus terjadi, termasuk juga bisnis proses kita tidak ada perubahan, sehingga tren emisi CO2 yang sebetulnya kita ingin tekan zero emission di tahun 2050 itu belum terjadi ya. Nah, jadi oleh sebab itu dengan adanya COVID sepanjang lebih dari 2 tahun ini kita banyak sekali belajar, dan pemerintah bertekad untuk meredesain menyusun transformasi ekonomi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Ada 6 game changer untuk kita build forward better ya. Mulai dari strategi 1 terkait SDM, kemudian strategi 2 untuk produktivitas ekonomi kita, strategi 3 ini yang bersifat kebaharuan, jadi ekonomi hijau, tentunya dengan dorongan COP26 banyak sekali berbagai peran dan juga strategi yang kita dorong untuk mewujudkan ekonomi rendah karbon. Ke depan kita akan lebih sering mendengar blue ekonomi, transisi energi, dan sirkular ekonomi. Kemudian transformasi digital adalah suatu keharusan untuk melakukan berbagai percepatan. Strategi 5 adalah integrasi ekonomi domestik, dan strategi 6 adalah pemindahan IKN. Tidak hanya memindahkan secara administrasi, tetapi juga ingin mewujudkan sumber pertumbuhan baru, terutama untuk menyeimbangkan ekonomi di wilayah timur Indonesia. Nah, dalam konteks SDGs, Bapak dan Ibu, kita saat ini sudah berada pada decade of action,
bahkan kurang dari 10 tahun, hanya tinggal 8 tahun kita untuk mencapai berbagai target di tahun 2030. Oleh sebab itu tidak bisa hanya kita bekerja di masing-masing relnya, baik pemerintah maupun non-pemerintah, diperlukan usaha yang lebih kolaboratif melalui berbagai aksi nyata kita. Tentunya berbagai agenda pembangunan yang kita sudah sama-sama pahami perlu diwujudkan melalui berbagai pembentukan indikator kinerja yang align dengan target-target SDGs dan juga agenda global lainnya, supaya berbagai agenda global tidak hanya SDGs tetapi juga Paris Declaration bisa kita capai dengan tepat waktu. Private sector is the missing piece of the SDG puzzle, itu banyak disampaikan di berbagai forum global. Oleh sebab itu banyak sekali upaya yang dilakukan dan juga strategi serta upaya bagaimana berbagai upaya yang dilakukan sebetulnya oleh banyak swasta bisa terukur, kemudian terlaporkan ya, dan pada gilirannya memberikan dampak. Tidak hanya dalam konteks investasi, tetapi juga tentunya berbagai usaha atau juga bisnis proses kita. Kita sadari sebetulnya sudah banyak upaya yang dilakukan oleh swasta dalam konteks ESG ya, environment, social and governance, namun belum terorkestrasi. Nah, oleh sebab itu melalui pembiayaan SDGs saat ini di berbagai belahan dunia, konteks ESG dan SDGs itu digunakan secara interchangeably untuk kita sama-sama mewujudkan komitmen pencapaian SDGs. Kita bisa lihat di sini yang sebelah kiri, ternyata ini data terbaru, ternyata terjadi pertumbuhan Global Sustainable Investment Fund, walaupun kita mengalami pandemi COVID around the world. Dan kita bisa lihat di sini yang biru-biru adalah Eropa. Jadi ada data lain yang saya tidak tunjukkan di sini yang menunjukkan bahwa berbagai upaya pemulihan dan juga bentuk-bentuk program-program recovery Indonesia ternyata tidak hijau, tidak sustainable gitu ya. Nah, kita bisa tentunya ke depan lebih fokus termasuk dalam upaya tidak saja pemulihan tetapi juga mendorong pertumbuhan Indonesia ke depan untuk lebih membalance, mengintegrasikan environment, social, and governance factor sebagai drivers values. Ini contoh saja dari prinsip-prinsip sustainable business di berbagai perusahaan global. Sebagian besarnya, lebih dari 50%-nya itu memang berfokus pada goal 13, goal 8, 3, 12, 5, dan 4. Nah, beberapa contoh lainnya kita bisa lihat dalam jumlah yang lebih rendah itu di berbagai goal-goal SDGs lainnya. Bagaimana dengan di Indonesia? Kita juga sama-sama bekerja sama dengan banyak lembaga mengembangkan ekosistem pembangunan yang lebih berkelanjutan. Mulai dari OJK sudah menerbitkan edisi 2 Sustainable Financing Framework atau roadmap-nya, serta baru saja meluncing Green Taxonomy untuk membantu para dunia usaha supaya lebih align dengan pembangunan berkelanjutan. IDX juga menerbitkan ESG Index ya baru-baru ini untuk mendorong terjadinya ESG leaders. Kemudian Syariah Ecosystem kita juga berkolaborasi untuk mengalign berbagai sumber-sumber pendanaan berbasis keagamaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Kami bekerja sama dengan keuangan juga mengeluarkan SDGs Bond di bulan September lalu melengkapi Green Sukuk. Nantinya akan kita lengkapi juga dengan Blue Bond ya. Berbagai kalangan juga membangun impact fund ya supaya pembangunan tidak hanya berkelanjutan tapi punya dampak lebih luas terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Kemudian untuk keperluan Dubai World Expo kemarin kami bekerja sama dengan UNDP membangun SDG Investor Map yang menjadi landasan juga bekerja sama dengan BKPM untuk sustainable investment. Saat ini kami bekerja sama juga dengan banyak pihak menyusun Integrated National Financing Framework untuk kita punya building the block pencapaian SDGs beserta pembiayaannya.
Satu hal lagi yaitu mewujudkan Standard for Sustainable Development and Better Life bekerja sama dengan Badan Standarisasi Nasional. Kita memetakan ISO dan juga IEC ya dalam masing-masing goal, sehingga nanti Bapak dan Ibu sekalian, manakala kita bisa menerapkan di masing-masing goal ini, kita juga bisa mengacu dan juga menerapkan berbagai ISO, sehingga tidak hanya dalam konteks komitmen, tetapi dalam hal melaksanakannya kita bisa juga sustainable. Mulai dari misalnya pengadaan yang berkelanjutan itu sudah ada ISO-nya, kemudian juga keamanan pangan, kemudian sistem manajemen energi yang terstandar, masyarakat yang berkelanjutan, dan seterusnya. Ini jumlahnya ribuan yang akan kita masukkan ke dalam edisi 3 dari metadata. Nah, ini yang kami lakukan bekerja sama dengan UNDP dan juga Sekretariat KSB, memetakan kesesuaian peta jalan dari KSB terhadap SDGs. Ternyata lebih banyak dari yang kita duga, hampir di semua goal kita bisa lihat banyak sekali potensi kesesuaian dari hal-hal yang sudah diwujudkan, yang sudah dimasukkan dalam peta jalan itu align dengan SDGs. Harapannya kita buy one get two gitu ya. Nah, ini tentunya dari masing-masing goal kita bisa lihat, mulai dari penyediaan air bersih, melaksanakan berbagai upaya konservasi, menggunakan energi biomasa, sampai dengan ke value added di tingkat global. Nanti ini bisa disampaikan lebih lanjut. Tentunya ada hal-hal yang masih terus kita upayakan ke depan, misalnya melakukan berbagai studi, assessment untuk mendorong dampak yang lebih nyata terhadap SDGs, ya. Nah, tentunya keberlanjutan yang terukur menjadi tantangan sekaligus menjadi potensi kita untuk mewujudkan kelapa sawit Indonesia yang lebih berkelanjutan. Sebagai penutup, beberapa poin saja bagaimana kita nanti membangun komitmen untuk memastikan dan meningkatkan pengelolaan kelapa sawit sesuai dengan prinsip dan kriteria ISPO. Kesesuaian RAN, KSB, dan SDG ini perlu didukung oleh data yang valid dan termutakhirkan, tentunya bersamaan dengan membangun kapasitas research dan juga pengembangan kebijakan yang berbasis bukti bersama berbagai stakeholder, kemudian juga membangun keterkaitan yang kuat dengan SDGs agar dapat diangkat sebagai narasi sawit Indonesia yang berkelanjutan, dan tentunya membangun kolaborasi nyata dengan pemerintah daerah, karena pemerintah daerah juga sudah menyusun rencana aksinya, sehingga bisnis proses mulai dari forum perencanaan dan juga monitoring, evaluasi, serta pelaporan-pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bisa mengkaitkan dengan upaya-upaya kelapa sawit yang berkelanjutan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat atas penyelesaian laporan yang hari ini diluncurkan, dan tentu terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Vivi untuk pemaparannya. Ibu, menarik sekali tadi Ibu sampaikan bahwa tantangannya adalah berkelanjutan yang terukur. Harus punya dampak yang lebih lagi ya untuk masyarakat dan juga lingkungan. Nah, sejauh ini kolaborasi yang sudah dilakukan seperti apa Ibu? Termasuk tadi Ibu sampaikan juga peran pemerintah daerah, kemudian masyarakat juga penting nih untuk mendukung berkelanjutan yang terukur ini. Silakan Ibu. Ya, salah satunya kami mengupayakan di dalam rencana aksi nasional yang kemarin baru saja direvisi. Jadi untuk 2021-2024 kita sama-sama punya platform perencanaan ya, baik itu rencana kegiatan dan juga program-program tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga non-state actor. Jadi mungkin sebagian dari Bapak dan Ibu yang di sini sudah memasukkan ke dalam rencana aksi nasional SDGs. Nah, tentunya kita dengan data-data yang semakin komplit seperti itu, kita nantinya bisa melakukan gap analysis ya, bisa melihat baik itu keterkaitannya terhadap pencapaian goal-goal dan indikator serta target terkait,
maupun juga gap terhadap financing misalnya, serta sebaran dari program dan kegiatan seluruh stakeholder SDGs. Bisa jadi di beberapa daerah ternyata tidak ada program-program dan kegiatan yang bisa membantu misalnya memastikan no one left behind. Nah, dengan adanya data-data yang semakin terintegrasi, kita bisa punya potret kapasitas terpasang Indonesia dalam hal pencapaian SDGs dan tentunya mengupayakan hal-hal apa lagi yang masih perlu kita lakukan. Baik, menarik ya, no one left behind. Nah, kalau untuk masyarakat sendiri, kontribusi sekecil apa yang bisa dilakukan? Mulai hal kecil ya, Bu, untuk menuju mendukung bersama SDGs ini. Localizing SDGs sekarang kita sedang dorong melalui aksi-aksi nyata. Sudah pernah dengar mungkin tentang SDG Desa, itu salah satu upaya melalui dana desa ya masyarakat. Saat ini kita juga mendorong SDG pesantren dengan potensi santri dan juga masyarakat di sekitarnya. Kita tidak hanya mendorong dalam konteks pendidikan, tetapi juga mengupayakan usaha produktif melalui daur ulang misalnya re-syar'i air wudhu yang bisa digunakan untuk banyak hal. Kemudian juga recycle sampah ya di pesantren-pesantren. Kemudian juga dengan youth ya, ini banyak sekali kolaborasi duta-duta SDG di berbagai universitas, itu banyak sekali inovasi-inovasinya untuk aksi-aksi nyata. Baik, menarik ya Bu. Tadi Ibu juga sempat sampaikan ya di pemaparan One Get Two saat memaparkan terkait dengan RAN KSB dan juga SDGs. Nah, kita tahu ya Bu bahwa RAN KSB dilaporkan Presiden 6 bulan sekali dan dapat dikontribusikan oleh swasta. Nah, mekanisme pelaporan pelaksanaan SDGs oleh aktor non-pemerintah itu bagaimana ya Bu Vivi? Saat ini mekanismenya baru sebatas voluntary karena kita sadar bahwa yang masuk ke dalam rencana aksi periode sebelumnya tidak terlalu banyak. Saat ini sudah ada 400, nah harapannya kita bisa punya pelaporan yang lebih baik lagi gitu ya. Tentunya ini sekaligus kita membangun data yang lebih baik. Perkebunan sawit termasuk dalam goal-goal yang sebetulnya minim data. Goal 12, 13, 14, 15 itu BPS tidak selalu bisa mengeluarkan data-data terkaitnya gitu ya. Oleh sebab itu pelaporan yang rutin ya tentunya yang bisa kita validasikan akan membantu kita semua untuk punya data yang lebih baik dan pada gilirannya kita bisa gunakan untuk melapor di tingkat global. Baik, pelaporan rutin yang bisa divalidasikan ya. Terima kasih Bu Vivi sudah menjawab pertanyaan saya nih Bu. Nanti kita masih akan lanjutkan karena bukan cuma saya Bu Vivi yang mau bertanya, tapi juga masyarakat atau para peserta ini bisa bertanya langsung ya ke Bu Vivi di kolom chat box ya nanti. Baik, terima kasih Ibu Vivi. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke agenda berikutnya. Kita akan saksikan, kita akan simak bersama penyampaian laporan potensi kontribusi pembangunan kelapa sawit berkelanjutan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan oleh Ibu Maria Nindita Radiati, PhD, President Director, Institute for Sustainability and Agility. Selaku Ketua Tim Penyusun. Nah, namun seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya Bapak Ibu, kami informasikan kembali kalau ada pertanyaan selama sesi diskusi ini berlangsung, silahkan Ibu Bapak boleh bertanya, ketik pertanyaannya melalui kolom chat box. Dengan format seperti ini saya akan bacakan menyantumkan identitas, kemudian asal lembaga, dan kepada siapa pertanyaan Bapak Ibu ditujukan. Baik, langsung saja ya Bapak Ibu, kita akan undang Ibu Maria, kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Eva. Selamat siang, Assalamualaikum, salam sejahtera Bapak Ibu semua. Yang terhormat Ketua Sekretariat Tim Pelaksana RAN KSB, Pak Dedi Junaidi. Yang terhormat Kepala Sekretaris Nasional SDG Bappenas, Ibu Vivi Yulaswati, dan Direktur and Green Fund, Ibu Velia Salim. Dan tentunya yang terhormat Bapak Ibu sekalian. Mohon izin saya akan memaparkan hasil dari kajian kami untuk mengidentifikasikan potensi kontribusi pembangunan
pembangunan kelapa sawit berkelanjutan terhadap SDG. Nah, kajian ini adalah menggunakan metadata indikator edisi 2, tujuan pembangunan berkelanjutan. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dedi, bahwa Indonesia merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, dan kemudian sektor perkebunan berkontribusi sebesar 3,82% terhadap PDB, dan kemudian minyak kelapa sawit menyumbang sekitar 13,15% ekspor non-migas nasional. Nah, nanti Bapak Ibu secara detailnya Bapak Ibu akan mendapatkan dapat mengakses laporannya yang lengkap yang akan dikeluarkan oleh Sekretariat Tim Pelaksana RAN KSB. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa terdapat larangan penggunaan crude palm oils dan produk turunannya oleh Uni Eropa. Hal ini disebabkan kelapa sawit itu kerap diasosiasikan sebagai salah satu produk yang dapat menimbulkan dampak negatif kepada lingkungan hidup. Misalnya adalah deforestasi, polusi, kemudian risiko kesehatan, dan juga di aspek sosial maupun ekonomi. Kemudian juga ternyata dampak tersebut dapat dicegah dengan diminimalisasi dengan menggunakan berbagai intervensi seperti penggunaan teknologi inovatif, pelaksanaan produksi yang bertanggung jawab, ini kuncinya Bapak Ibu, kemudian juga diversifikasi limbah kelapa sawit, dan tentunya regulasi. Nah, oleh sebab itu pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen untuk meminimalkan dampak negatif tersebut melalui mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2019 yang merupakan RAN KSB, Rencana Aksi Nasional. Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan ini terdiri dari 5 komponen, 28 program, 92 kegiatan, dan 118 keluaran Bapak Ibu. Di mana komponennya ini terdiri dari 5 bagian, yaitu pertama adalah komitmen untuk menguatkan data dan penguatan koordinasi dan infrastruktur. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kapasitas dan kapabilitas para pekebun. Ketiga adalah pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Keempat adalah tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa. Lalu yang kelima, dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil atau ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit. Nah, oleh sebab itu, RAN KSB ini adalah merupakan suatu komitmen yang sangat serius dari pemerintah Indonesia. Oleh sebab itu, kami perlu menunjukkan kepada dunia internasional sebetulnya RAN KSB ini apakah memang berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu pada target-target berapa dan pada indikator berapa saja. Nah, oleh sebab itulah awalnya mengapa kajian ini perlu dilakukan. Maka kajian ini adalah menggunakan metadata indikator tujuan pembangunan berkelanjutan edisi 2. Nah, Bapak Ibu, ini perumusan dan kajian keterkaitan ini itu melalui langkah-langkah yang cukup panjang Bapak Ibu, di mana di sini ada 8 langkah-langkah sampai kami bisa membantu untuk merumuskan ya ada keterkaitan ini. Jadi yang pertama itu adalah pelaksanaan pemetaan awal keterkaitannya antara RAN KSB dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, indikator dan target. Setelah itu kami mengadakan FGD yang pertama, di mana FGD yang pertama ini kami melakukan pemaparan kepada Sekretariat Nasional SDG dan juga kepada para pemangku kepentingan utama atau pemangku kepentingan yang relevan, di mana nanti profilnya akan ada pada slide berikutnya. Setelah itu kami mendapat juga melakukan konsultasi kepada Sekretariat Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
dan kemudian kami mendapatkan masukan, lalu kami rapikan lagi, lakukan pemetaan yang kedua. Nah, setelah itu kami lakukan konsultasi dan perbaikan, lalu kami mengadakan FGD lagi yang kedua, di mana FGD ini pesertanya yang hadir lebih banyak dan lebih banyak dari pelaku usaha. Nah, kemudian Bapak Ibu, kami memberikan waktu 7 hari kepada para pemangku kepentingan utama untuk memberikan masukan-masukan untuk perbaikan dari kajian ini. Setelah itu kami integrasikan masukan-masukan tersebut ke dalam pemetaan yang terakhir, lalu kemudian juga kami berkonsultasi kepada Sekretariat Nasional maupun tentunya dirumuskan oleh Sekretariat Tim Pelaksana, lalu kami keluarkan hasil pemetaan yang keempat. Jadi perjalanannya cukup panjang Bapak Ibu, sampai kami merumuskan laporan ini disusun terakhir oleh Sekretariat Tim Pelaksana RAN KSB bekerja sama dengan Sekretariat Nasional SDG dan didukung oleh UNDP. Lalu kemudian desk review juga dilakukan oleh tim ahli independen yang ditinjau oleh UNDP dan Bappenas. Lalu juga kita sudah melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan utama. Di sini ada profilnya Bapak Ibu. FGD yang pertama itu didominasi oleh Asosiasi LSM dan Mitra Pembangunan, dan FGD yang kedua itu lebih banyak hadir dari swasta, lebih banyak dibandingkan FGD yang pertama. Nah, kemudian hasil kajian ini menarik Bapak Ibu. Ternyata rencana aksi nasional ataupun komitmen pemerintah melalui rencana aksi untuk kelapa sawit berkelanjutan itu ternyata berpotensi untuk berkontribusi kepada pilar sosial yang paling banyak. Jadi banyak selama ini orang berasumsi bahwa kelapa sawit berkelanjutan itu hanya berkontribusi pada ekonomi. On the contrary, ternyata kontribusi terbesar adalah pilar sosial. Itu yang pertama, ranking pertama sebesar 39%, hampir 40%. Lalu diikuti oleh pilar lingkungan hidup yang hampir 30% Bapak Ibu. Jadi ini menarik sekali, ternyata dua pilar tersebut menduduki ranking tertinggi, kemudian baru ekonomi dan juga tata kelola. Dan ada lagi yang lebih menarik Bapak Ibu, ternyata ada 59 indikator yang terkait dalam yang ada di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan itu berkaitan langsung dengan RAN KSB. Nah, jadi ada 14 tujuan yang berkaitan dengan RAN KSB secara langsung, dan kemudian juga ada 3 tujuan yang kurang berkaitan atau tidak berkaitan, dan kemudian juga ada yang berkaitan terbanyak itu adalah tujuan 16, menarik sekali Bapak Ibu, yaitu peace and justice and strong institution atau pilar tata kelola, kemudian diikuti dengan tujuan ke-13 which is climate change ya, perubahan iklim, kemudian juga partnership for the goals, tujuan 17, dan diikuti dengan tujuan 9. Nah, jadi Bapak Ibu, disinilah kajian kami dibandingkan dengan kajian-kajian dari beberapa organisasi sebelumnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini juga menarik, pelaksanaan RAN KSB apabila dilakukan secara serius dan secara kontinu dan juga diikuti oleh disupport oleh berbagai pihak, maka di sini terlihatlah potensinya itu paling besar adalah pada SDG nomor 2. Di sini yaitu 32,69%, kemudian penanganan perubahan iklim yaitu SDG nomor 13, dan juga adanya kontribusi yang seimbang antara SDG yang ke-16 dan 17 Bapak Ibu. Nah, lalu kami urutkan di sini ternyata yang paling tinggi adalah untuk SDG nomor 2 yaitu Zero Hunger, SDG nomor 13, kemudian SDG 17, 10 dan 12. Nah, Bapak Ibu, nanti juga Bapak Ibu bisa melihat secara snapshot bagaimana kaitan antara program-program ini
dalam RAN KSB dengan indikator PPB. Ini semua ada di laporan lengkap yang nanti akan tersedia untuk publik ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mendownload dan menggunakannya sebagai panduan untuk memberikan laporan. Nah, ini adalah program-programnya. Lalu selanjutnya juga ada semua programnya ada di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu juga potensi yang lebih luas berdasarkan hasil penelitian sebelumnya ternyata ada target-target 24, 23, 51 dan 91 apabila dicapai maka itu akan menjadi booster untuk mempercepat pencapaian indikator-indikator yang lainnya ataupun target-target SDG yang lainnya. Dan juga hasil penelitian Bappenas juga target 7.2 apabila tercapai akan mendorong pencapaian target lainnya secara lebih efektif. Nah, Bapak Ibu, ini adalah pemetaan matriks keterkaitan kegiatan RAN KSB dengan indikator TPB. Juga Bapak Ibu bisa nanti lihat di dalam laporan lengkapnya ya Bapak Ibu. Dan kemudian di sini secara detail nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam laporan dari halaman 22 sampai halaman 125 Bapak Ibu. Jadi ada sekitar 103 halaman yang mencantumkan secara detail bagaimana keterkaitan antara program dari RAN KSB, kegiatan dari RAN KSB, serta keluaran dari RAN KSB itu dengan masing-masing tujuan pembangunan berkelanjutan, target, lalu indikator dan nomor-nomor indikatornya. Jadi ada 103 halaman yang memuat panduan ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihatnya langsung ke dalam laporan lengkap yang akan tersedia untuk publik. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini adalah informasi mengenai pelaporan RAN KSB yang tentunya Bapak Ibu sudah mengetahuinya, tetapi sengaja kami cantumkan di dalam satu slide tersendiri, di mana laporan itu disampaikan kepada Sekretariat Tim Pelaksana RAN KSB yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, di mana siklusnya itu ada 2 kali, yaitu Desember sampai dengan Mei dan Juni sampai dengan November. Lalu di sini adalah ada informasi kontak sekretariatnya. Jadi ini panduan ini Bapak Ibu akan sangat berguna dan tolong dipergunakan oleh Bapak Ibu di dalam memberikan laporan reguler kepada Sekretariat Tim Pelaksanaan RAN KSB, di mana informasi ini akan sangat bermanfaat bagi pemerintah Indonesia untuk memberikan suatu akuntabilitas kepada dunia internasional bahwa RAN KSB yang merupakan komitmen pemerintah Indonesia itu juga berkontribusi secara nyata kepada tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, berdasarkan hasil kajian ini, Bapak Ibu, kami menyusun beberapa kesimpulan dan rekomendasi. Ini adalah secara singkatnya, detailnya dapat dilihat dalam laporan. Maka di sini dijelaskan bahwa kesimpulannya pelaksanaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan berpotensi pada berkontribusi paling besar pada pilar sosial, diikuti dengan pilar lingkungan hidup dan pilar-pilar lainnya. Kemudian juga ternyata pelaksanaan RAN KSB itu berpotensi terutama pada mengurangi kelaparan atau tujuan pembangunan yang kedua dan menangani perubahan iklim Bapak Ibu. Jadi ini ada satu harapan ya Bapak Ibu, adanya pencegahan ataupun pengurangan dari dampak perubahan iklim itu bisa dicapai melalui pelaksanaan RAN KSB. Lalu juga indikator tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan living document yang terus-menerus berkembang, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi pembaruan hasil kajian ini, seperti yang dinyatakan oleh
Ibu Vivi bahwa akan ada perumusan metadata indikator yang edisi ketiga. Nah, jadi itu adalah living dokumen yang akan bisa berubah Bapak Ibu. Lalu kemudian kami juga menyadari bahwa diperlukan kajian pendukung yang bersifat kuantitatif atau evidence based untuk melengkapi pelaporan ini berdasarkan kajian sehingga menghindari yang disebut sebagai SDG washing. Dan juga diperlukan kegiatan lanjutan untuk menyusun panduan perhitungan kontribusi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan supaya perusahaan-perusahaan maupun pelaku-pelaku itu merasa lebih percaya diri dan bisa melaporkannya itu secara betul-betul evidence atau database begitu. Jadi diharapkan adanya panduan perhitungan ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah-salah ucap tadi karena tadi sinyalnya juga agak putus-putus jadi membuat saya agak sedikit panik. Semoga pemaparan ini dapat memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu dan semoga juga memicu banyak pertanyaan dan memotivasi Bapak Ibu untuk mendukung rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Mbak Eva. Baik, terima kasih untuk Ibu Maria. Tidak apa-apa Bu, kendala audio atau tadi sedikit sinyal itu tidak masalah karena kami sudah menangkap poin Ibu yang menarik sekali tadi menyampaikan soal kajian mendalam yang sudah dilakukan, kemudian ada rekomendasi juga. Saya ingin bertanya kepada Ibu Maria, tetapi sebelumnya kami ingin minta maaf, Bapak Ibu tadi sempat terjadi kendala di chatbox ya, gangguan teknis di chatbox, tetapi sudah berhasil ditangani oleh tim teknis kami. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, saya ingin lanjutkan ke Ibu Maria, boleh ya? Tanya sedikit aja Ibu. Karena tadi saya tertarik, menarik sekali hasil kajian yang Ibu sampaikan tadi, salah satunya adalah komitmen pemerintah dalam perkebunan kelapa sawit berkelanjutan berpotensi berkontribusi paling besar. Ini pada pilar sosial angkanya hampir 40% ya Bu, tadi 39%. Nah, mengapa demikian dan apa indikatornya Ibu Maria? Ya, betul sekali Mbak. Jadi di situ banyak sekali kegiatan-kegiatan pemerintah ya yang direncanakan, yang ada di dalam, ini saya nggak hafal ya, ada 5 komponen, 28 program dan 92 kegiatan ya. Itu semua ada kegiatan banyak sekali untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan para petani maupun juga yang berkaitan dengan kesejahteraan dan juga adanya aspek-aspek sosial yang juga dijelaskan di dalam program-program tersebut, Mbak. Jadi untuk adanya tata kelola, untuk adanya membantu para petani di dalam melakukan misalnya pemetaan ya, kemudian untuk membuat pelaporan dan sebagainya. Nah, jadi memang di situ ada detailnya. Dan menariknya nanti di dalam laporan lengkapnya itu ada warna-warnanya. Jadi ketahuan nanti pilar-pilarnya itu langsung bisa dilihat dari warnanya tersebut, Mbak Eva. Nah, kalau kita ingin baca, downloadnya di mana sih, Bu? Karena menarik sekali ya, ini bisa menjadi bahan juga untuk pengambilan keputusan, karena ini kajiannya mendalam sekali ya, dari pelaksanaan sampai berkali-kali konsultasi dan juga FGD yang sudah dilakukan. Ya, nanti akan didistribusikan oleh Sekretariat Tim Pelaksana RAN KSB. Jadi Kementerian Pertanian nanti, Mbak Eva. Jadi nanti biasanya akan ada follow up dari panitia atau dari UNDP atau dari sekretariat langsung yang memberitahukan kepada Bapak Ibu linknya di mana Bapak Ibu bisa mendownload laporan lengkap ini. Begitu Mbak Eva. Baik, terima kasih Ibu Maria. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Ibu Maria, boleh bisa ditanyakan di chat box. Nanti saya akan bacakan pertanyaan Bapak Ibu di sesi Q&A. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Maria. Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke agenda selanjutnya, ini tanggapan dari Ibu Dr. Velia Salim selaku Board of Director dari N Green Fund. Kita langsung persilakan Ibu Dr. Velia.
untuk menyampaikan tanggapan. Terima kasih, selamat. Terima kasih, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ke Pak Dedi, Bu Vivi, Bu Nita atas memberikan gambaran ekosistem secara menyeluruh dan juga pendetailannya ya dari Ibu Nita luar biasa sekali. Dan di sini saya melihat yang diangkat di sini ada dari Bu Vivi itu the missing private sector, saya bilang gitu ya. Kalau dari arah kebijakan publik sudah kelihatan payungnya dan senang sekali saya biasanya bersentuhan dengan KLHK, dengan Kementerian Keuangan, tapi terima kasih saya di sini juga bertemu dengan Kementerian Pertanian. Kalau kita lihat tadi disebut bagaimana di 2045, Ibu Vivi tadi menandakan bahwa kita harus tumbuh 5,7% per annum sampai 2045 ya, agar kita ini dapat memenuhi target NDC. Itu tadi yang saya tangkap. Tapi ya karena pandemi ya terjadi beberapa keterlambatan. Tapi ya itu seluruh dunia juga melakukan itu, dan bagaimana sekarang ini usaha-usaha percepatan. Nah, tadi dari 5 RAN KSB itu program-programnya ya, siap data dan sebagainya. Saya kira mungkin kita harus berlayar sambil memperbaiki kapalnya gitu. Kalau kita tunggu datanya sempurna, rasanya soal data itu kita selalu bergumul deh bertahun-tahun gitu ya. Jadi saya kira mungkin itu yang saya lihat ya. Lalu senang sekali saya juga melihat bahwa ini ada RAN KSB tadi mengenai growth rate tadi itu. Nah, lalu financing gap-nya berapa gitu kan, dari kita udah tahu bahwa kalau kita ingin mencapai penurunan gas emisi 29% di 2030 itu angkanya sekian. Kalau kita mau lebih conditional upon financial support dari luar agar kita bisa lebih tinggi lagi penurunan gas emisinya, ya financing gap-nya tentu lebih besar lagi. Mungkin baru-baru ini saya hadir juga di side event dari Bank Indonesia terkait financingnya. Nah, senang sekali kalau saya melihat juga ada paparan dari Bank Indonesia mengenai ekosistem dari keuangan. Jadi ini mudah-mudahan bisa jalan paralel gitu, dan memilih prioritas dalam ekosistem, baik yang dari tadi yang khusus sektor kelapa sawit dan juga financing instrumen yang sedang dirancang oleh otoritas di bidang keuangan. Jadi saya kira ini harus berbarengan jalannya, karena financing gap itu kan penting sekali agar RAN KSB ini benar-benar akhirnya berjalan. Dan disinilah masuk peran dari swasta. Nah, kalau saya boleh ini pengejawantahannya lalu bagaimana? Tadi dari Ibu Nita, panggilan dari Ibu Maria ya, saya kenalnya dengan Ibu Nita. Tadi detail sekali itu, ya ada dari program RAN KSB itu dari A1 sampai dengan E28 dan itu detail sekali. Dan saya juga melihat bahwa di situ ada juga terkait hal-hal mengenai regulatory impediments, misalnya terkait tanah. Nah, kita bicara kelapa sawit itu land use, ya. Ada di forestry, ada di pertanian, ada di BPN, ada di Pemda. Nah, mungkin hal-hal ini mudah kita sebut, tapi sulit untuk kemudian ditangani karena di sektor keuangan, perbankan membutuhkan kepastian mengenai sertifikasi tanah misalnya.
kejelasan licensing misalnya. Dan itu yang juga kemudian ketika di RSPO selalu masalah masalah pertanahan yang menjadi catatan, sehingga kita shift gear ke ISPO gitu ya. Tapi ini hal yang perlu tetap menjadi perhatian dan bagaimana solusinya, karena ini ada interkementerian. Jadi agar linking tadi sektor yang disebut tadi kelapa sawit dengan sektor keuangan itu bisa jalan berbarengan. Jadi itu catatan dari saya. Juga kita lihat gini, dari kelapa sawit itu ada beberapa hal ya yang perlu diperhatikan. Apa makna dari kelapa sawit atau apa manfaatnya? Ada untuk CPO atau untuk biofuel, energy related. Sekarang terungkap juga terkait land use mengenai food security. Ya, tadi ada terangkat masalah kelaparan. Jadi masalah kelaparan lalu apa detailisasinya yang terkait dengan tanah, land use, penggunaan lahan. Ya, food security, dan bukan itu food security saja, tapi juga food safety. Ya, poverty bisa ditangani, tapi juga masalah health, peace and security, juga masalah food safety. Jadi kualitas asupan masyarakat agar SDM tadi itu yang juga menjadi penting, salah satu indikator dari SDG, ya kita harus memfasilitasi SDM yang ampuh untuk kita bisa menjadi kuat di 2045. Jadi population dividend kita ini juga penting, bahwa kaum muda ini di 2045 adalah orang-orang yang berkualitas, bukan saja pendidikan tapi juga dari segi asupan makanan. Jadi ini ada subset discussion gitu ya, dan tentunya sejauh mana kita hendak mendorong land use yang berkaitan dengan kelapa sawit. Nah, kita di sini saya belum dengar mengenai biodiversity. Nah, di sini juga mungkin ada perhitungannya juga. Apakah ada opportunity loss yang kita bisa hadapi? Karena ini kaitannya tadi dengan food security and food safety juga. Jadi semuanya ada banyak keterikatan. Jadi mengenai kelapa sawit ya yang mana? CPO, energy related, food security, food safety related, biodiversity. Ya, jadi mungkin ini bisa ada penajaman sebagai subset dari diskusi. Nah, kalau kaitannya dengan food security, food safety yang saya dengar dari Food System Summit, juga dari pembahasan health related issues di G20, nah itu membahas mengenai potensi dilihatnya food systems transformation, karena salah satunya itu bukan saja di kelapa sawit bagaimana berkelanjutan, tapi ya kaitannya juga kalau kita bicarakan mengenai food related, ya harus food systems transformation. Karena ya catatan tambahan saya terhadap kelapa sawit selain yang food system related, tadi juga kelapa sawit kan menyerap banyak sekali tenaga kerja. Jadi indikator sosialnya tuh termasuk sangat tinggi. Tapi kita perlu lihat lagi, apakah kita bicara mengenai independent smallholders atau smallholders yang di bawah perusahaan-perusahaan besar. Ya, karena ini bagaimana usaha dari kelapa sawit berkelanjutan ada kaitannya dengan delinking deforestation dengan supply chain. Yang mana tadi smallholders itu yang juga banyak indikator sosialnya juga bisa menjadi acuan, tapi juga bagaimana kita melihat theory of change, bagaimana ada perbaikan dari better farming practices. Nah itu mungkin kalau mereka tergabung dalam perusahaan-perusahaan besar mungkin proses edukasinya lebih cepat, tapi kalau untuk independent smallholders perlu lagi ada penajaman. Ya. Nah tadi mungkin bagus sekali, saya senang sekali Bu Nita tadi mengangkat mengenai bagaimana mengukur. Ya ini yang ditunggu-tunggu oleh sektor swasta. Bagaimana mengukurnya? Ya,
sekarang banyak sekali ukuran-ukuran yang sudah ditawarkan ya. Selain ukuran juga masalah disclosure. Ya. Ada Global Reporting Initiative, ada TCFD, ada macam-macam. Jadi sektor swasta ini sedang bingung, acuannya yang mana ya yang kita pakai ya. Nah kalau ada konsolidasi dan ada kebijakan yang jelas untuk menurunkan tadi ekosistem itu, lalu ukuran-ukuran yang dipakai yang mana? Tidak perlu ketat, karena namanya juga ini suatu sustainability ada barang hidup lah ya. Karena nanti saya bisa kasih tahu, saya share sedikit mengenai pengalaman kami di Green Fund ya. Jadi banyak sekali juga misalnya kerjaan-kerjaan yang cukup baik yang dikeluarkan oleh Science Based Target. Itu cukup menarik yang mereka lakukan tawaran-tawarannya ya. Jadi sekarang di dunia ini sudah cukup banyak yang mengeluarkan dan menawarkan ide-ide untuk ukuran-ukuran. Bukan itu saja, tapi kami lihat juga ada satu track lain yang sedang berlangsung, yaitu dari large institutional investors, ya. Mereka sendiri karena mengelola dana demikian besar, miliaran, yang juga mereka memiliki visi jangka panjang, sehingga mereka melakukan stress testing apabila mereka tidak memperhatikan masalah climate dan masalah sosial. Nah ini sekarang udah mulai idenya sudah mulai mainstream ke dalam institutional investors. The conventional institutional investor sudah mulai memperhatikan hal ini. Namun dan juga kalau boleh saya katakan global banks ini mereka juga sudah melakukan stress testingnya sendiri ya, bahwa kalau mereka tidak memperhatikan hal ini investasinya akan turun nilainya ya. Jadi dan misalnya rating agencies juga sudah mengeluarkan beberapa catatan-catatan, dan bank-bank sekarang ini juga sudah menggunakan sustainalytics macam-macam. Mereka sedang serabutan lah mencari cara-cara yang mereka bisa perkenalkan. Namun di sini baru pemain-pemain besar ya yang memang memiliki the firing power, ya kan? Tapi bagaimana dengan sektor keuangan pelaku yang menengah kecil? Nah, ini juga menjadi satu yang menjadi tantangan tentunya. Nah, kalau boleh, tadi senang sekali bahwa tentunya yang kita lakukan harus evidence based ya. Jadi di sini mungkin sedikit ada case study, kalau boleh silahkan nanti saya bisa berikan beberapa catatan tambahan. Tapi di sini saya bilang, Green Fund itu sebuah special purpose vehicle ya, yang mana dia itu adalah sebuah blended finance, di mana public funds dengan private sector funds, commercial funds itu bergabung untuk melakukan sebuah eksplorasi ya, dan mencari semacam kayak blueprint yang pas bagaimana untuk melakukan sustainable commodities, karena dia fokusnya kepada hal ini ya. Misalnya kalau di Brazil, dia sekarang ini Green sudah ke Brazil, ke Indonesia, dan tidak lama lagi ke Afrika, yaitu 3 paru-paru dunia. Ya. Nah, tapi intinya di sini bahwa yang tadi saya anggap, who is going to pay the financing gap? Bagaimana mengembangkan sebuah incentive system? Karena kalau kita lihat impact investment itu kan meningkat. Tadi di data-datanya Bu Vivi kelihatan sekali. Impact investment, institution investment mulai besar dan memperhatikan. Namun impact investment saat ini masih menginginkan return yang terlalu tinggi, sama saja seperti equity fund atau misalnya green bonds. Kita masih dikenakan harganya, cost-nya tetap country risk kita sama dengan conventional bond. Nah, mungkin di sinilah kita mungkin harus mencari ini adalah sentilan kami ke G20. Ya, cari dong insentif skimnya gimana, gitu. Kalau blended finance oke. Tapi ya, how to scale it?
Ya, how to scale it. Nah, kenapa? Dari pengalaman, kita baru berjalan 2-3 tahun dan sudah menginvestasikan sekitar $100 juta ya di Brazil dan Indonesia. Di Indonesia sudah sekitar 50 ya. Dan memakan waktu cukup lama karena kita mencari blueprint yang pas ya. Nothing is cast in stone. Ini makanya, tapi kita punya acuan-acuan lah. Misalnya sekarang ini kan di Indonesia pelaku kelapa sawit sudah menandatangani NDPE ya, no deforestation, no peat, and no exploitation ya. Tanda tangan ya, oke, thank you. Tapi bagaimana? And then what? Ya, kita menggunakan 2 tools, misalnya Environmental and Social Action Plan. Si debitur harus tanda tangan itu, ESAP namanya, atau Landscape Protection Plan. Jadi kita merancang ekosistem kecil dari si pelaku kelapa sawit, di mana kita melihat ya area dari lahannya dan juga misalnya stakeholder yang terkait masalah-masalah sosial, ada berapa desa di situ, ada berapa ini buffer dari habitatnya, dari gajah atau dari orang hutan. Jadi hal-hal ini juga menjadi perhatian sehingga kita mempetakan landscape protection plan dan kita tanda tangan dengan si calon debitur itu. Jadi input kita adalah dana, expertise, dan partnership yang kita miliki dari network dan dari partisipan-partisipan di N-Green. Outputnya tentunya kita membangun investment blueprint dan juga mobilizing private capital. Jadi semacam we take the upfront risk, ya, risiko-risiko yang berat di awal, tapi kemudian mudah-mudahan si private sector juga bisa belajar bersama kami, gitu ya. Dan outcome-nya tentunya bahwa it's more inclusive, return on social inclusion-nya, supply chain-nya, better farming practice-nya lebih bisa terukur. Dan tentunya mengenai return on environment termasuk yang kita ukur juga, yaitu sustainable land use, dan tentunya it has to be commercial, return on investment-nya ada. Jadi 3 hal. Kalau sektor keuangan yang lalu hanya melihat return on investment, sekarang melihat return on environment dan return on social inclusion juga. Begitu catatan-catatan kami, mudah-mudahan ini bisa menjadi test case yang pengejawantahan yang real, jadi dari bottom up-nya yang nanti benar-benar link dengan tadi ekosistem yang dirancang oleh pemerintah dan ekosistem dari financial instrument yang juga disajikan oleh Bank Indonesia. Jadi top down, bottom up, kita mencari modul. Dan mungkin catatan terakhir, kita tahu bahwa apakah yang dimaksud ukurannya memang kalau yang di N-Green kita melihat return on investment, return on environment, return on social inclusion. Tapi saat ini kita belum lagi menghitung berapa penurunan greenhouse gases atau berapa misalnya dalam reforestasi kita bisa mengumpulkan berapa banyak carbon credit misalnya. Ya, karena satu track lagi nih Bapak Ibu sekalian, saat sekarang voluntary carbon market sudah ada, sudah jalan dan investor-investor sudah mulai ingin belajar sehingga ini meningkat cukup pesat dan dari sektor keuangan di Indonesia juga sedang melihat bagaimana mendirikan sebuah carbon market untuk trading mechanism-nya. Saya kira ini untuk melengkapi tadi catatan-catatan dari Bapak Ibu pembicara. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Velia untuk tanggapannya. Menarik tadi Ibu sampaikan bahwa sektor kelapa sawit dengan sektor keuangan ini harus bisa berjalan bersamaan ya, beriringan. Nah, Ibu juga sampaikan tadi soal insentif ya. Apa sebetulnya insentif yang diharapkan oleh green investor dari pemerintah? Nah, contohnya seperti apa sih Ibu Velia? Ya, kalau insentif saat sekarang gini,
yang tadi saya katakan kalau yang besar-besar mereka sudah melihat jauh ke depan, ya, sehingga insentifnya mereka misalnya bekerja sama dengan kami atau ya itu proses edukasi yang lebih cepat, ya. Jadi tidak hanya ya lebih murah, ya, karena transition cost-nya itu memang ada gitu. Jadi makanya tadi saya di awal bilang who is paying for the transition cost? Kita kan sudah pemerintah juga sudah secara transparan mengungkap financing gap yang dimiliki pemerintah untuk mencapai penurunan supaya kita nggak sampai 1,5-2 degrees di 2030 ya, kita nggak bisa 2045, 2030 saya tahu Ibu Nita juga gergetan nih kalau kita nggak reverse 1 dekade ke depan ini akan berat. Ya, jadi sedang mengusahakan, sedang dibahas bagaimana agar siapa yang membayar financing gap ini. Yaitu ya tadi itu salah satunya idenya itu insentifnya ada carbon tax, tapi juga ada ruang alternative financing tadi yang carbon trade tanpa mengungkap bahwa bicara subsidi ya, subsidi is an incentive. Tapi mungkin kalau bicara subsidi orang gerah gitu. Tapi intinya ya subsidi yang ada saat sekarang ini mungkin perlu direview dan bisa saja dialokasi untuk mendorong sebuah sektor untuk bertransisi. Ya perlu direview dan dipastikan agar betul-betul tepat sasaran ya Ibu Velia. Tapi ya insentif bagi yang besar-besar sekarang ini proses belajar yang harus dipercepat gitu. Kalau enggak, karena mereka kan sudah melakukan estimasi forecast stress testing. Kalau enggak, mereka sudah lihat. Kalau enggak, jadi ya harga tuh relatif. Mereka juga udah lihat bahwa kalau tidak melakukan, biayanya akan lebih besar lagi. Karena kita melihat dari insurance premium itu sekarang kan meningkat juga. Jadi poinnya akselerasi ya. Yang nggak bisa melihat short term gitu ya. Ya. Dipercepat akselerasi itu ya. Baik, terima kasih Ibu Velia untuk jawabannya dan juga tadi tanggapannya. Baik, Bapak Ibu, berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah banyak nih pertanyaan yang masuk untuk para narasumber kita. Pada hari ini saya akan bacakan, Ibu-ibu, pertanyaan pertama dari Watik DSN untuk Ibu Maria. Pertanyaannya, mohon penjelasan Bu Maria. Apakah dari kajian ini dapat ditarik ke keterkaitan sertifikasi ISPO, kriteria ISPO 2020 terhadap pemenuhannya, terhadap kriteria SDGs dan pembangunan berkelanjutan? Silakan, Ibu Maria. Terima kasih Mbak Eva. Tentu saja bisa sekali ya Bapak Ibu, karena kalau kita lihat di sini ya, ada di dalam komponennya RAN KSB ini ada dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil dan peningkatan akses pasar. Nah, jadi di sini nanti Bapak Ibu juga bisa lihat di bagian mana dia berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi bisa sekali Bapak Ibu, karena memang ini tujuannya RAN KSB ini adalah untuk mempercepat dan mempermudah para petani-petani maupun pelaku-pelaku usaha itu untuk mulai dari tidak hanya pendataan tetapi juga peningkatan kapasitas ya. Jadi ada berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah seperti disediakannya fasilitasi ya, fasilitator, kemudian juga diciptakannya forum-forum ya. Nah, jadi untuk capacity building begitu Bapak Ibu, sampai dengan akses pendanaan Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu di sini kita bisa juga lihat ya, maaf untuk ininya nanti ternyata Mas Danang sudah mengingatkan saya, nanti ininya akan di-share di dalam chat box Bapak Ibu laporannya ini ya. Saya mohon izin di sini ada tentang akses pendanaan nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat peningkatan akses pendanaan ini adalah programnya pemerintah dan di sini ada target dan indikator mana yang berkaitan.
Jadi semuanya ini sangat relevan. Ini juga mungkin sekaligus menjawab ada pertanyaan lain ya yang berkaitan dengan kelaparan ya, tujuan pembangunan berkelanjutan yang kedua ya. Ini adalah salah satunya. Begitu. Demikian Mbak Eva, terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Ibu Maria dan juga untuk pertanyaan dari Ibu Watik dari DSN ya. Ada lagi pertanyaan ini dari Pak Wicak Darmo Sarkoro, Sekretariat CPOPC untuk Ibu Maria dan Ibu Velia. Pertanyaannya adalah missing link adalah private sector. Jika diartikan private sector, antara lain adalah perusahaan, terutama kelapa sawit, saya melihat ada peluang data ESG yang merupakan laporan sustainability perusahaan. Setiap perusahaan dapat dikumpulkan oleh yang berwenang, negara atau kementerian, dan kemudian diterjemahkan ke dalam indikator-indikator SDGs. Apakah betul demikian, Ibu Velia? Mungkin Ibu Nita mau jawab duluan karena saya nggak terlalu menangkap daftar pertanyaannya. Jadi apakah yang silakan deh Bu Nita duluan. Ya, terima kasih Bu Velia. Ya, jadi sebetulnya Mbak Eva itu laporan itu adalah dilakukan oleh pihak swasta. Kemudian pihak swasta itu bisa mengkontekstualisasi bagaimana kegiatan usahanya itu berkaitan dengan target dan indikator SDG. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah gunanya adanya pemetaan ini. Jadi dengan adanya pemetaan ini, Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing lagi gitu. Nanti tinggal lihat aja, oh kalau gitu kita sebetulnya berkontribusi atau mendukung RAN KSB yang mana ya kegiatannya, nanti tinggal lihat listnya. Nah, kemudian baru dilihat cocoknya dengan target yang mana dan indikator yang mana. Begitu Bapak Ibu. Nah, jadi memang yang membuat laporan itu adalah perusahaan dan memang Bappenas juga sudah menyediakan ya suatu template ya untuk membuat laporan Bapak Ibu. Nah, di mana Bapak Ibu bisa serahkan kepada Bappenas dan juga khususnya untuk kelapa sawit bisa kepada Sekretariat Nasional untuk pelaksanaan RAN KSB ini. Nah, jadi di situ Bapak Ibu yang akan memberikan laporan kaitannya dengan target yang mana dan indikator yang mana. Begitu Mbak Eva. Oke, saya agak paham jadi maksudnya tadi. Oh, ya, silakan Bu. Ya, silakan. Ibu Gini, Velia. kalau pelaku pasar, dia kan itu real ya. Jadi mulai bottom up gitu, yang real. Jadi kan kita sudah ada contoh-contoh yang konvensional, yang sudah berjalan saat sekarang ini. Yang unintended consequence, kita mungkin 15 tahun, 20 tahun yang lalu tidak paham bahwa kelapa sawit hari ini walaupun it's still the darling of the nation karena ya kalau apalagi sekarang commodity price ini cenderung akan naik lagi nih pemasukan untuk ekspor bahwa ada dampaknya terhadap tadi yang saya angkat tadi keempat hal tadi itu ya mengenai biodiversity ya yang tadi saya sudah katakan lalu bagaimana secara jadi benar-benar yang detail realnya smallholders, kita bicara independen atau yang tergabung di bawah perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Jadi dari bottom up-nya lalu ya terus nanti kita lihat kalau saya datang dengan tadi daftar yang begitu panjang SDG ya mungkin kalau untuk sektor swasta dia bilang aduh oh my god capek duluan deh karena bilang saya hanya mampu menyerap what is the 3 priorities lah gitu lah. 3 prioritas utama apa sih fokusnya? Nah sebetulnya tadi dari yang berapa banyak indikator SDG tadi itu, sebetulnya itu bisa dirangkum ke dalam tadi yang tadi saya ungkap tadi. Return on investment, return on environment, and return on social inclusion. Tadi social inclusion-nya ada beberapa catatan itu di SDG-nya. Ya jadi sedikit di-restructure lah untuk supaya lebih user friendly untuk pelaku usaha gitu. Saya kira nggak jauh. Nanti ke yang tadi diungkap tadi Bu Vivi dan Bu Nita itu bisa terpetakan
bisa terpetakan di the three types of return dari output dan outcome yang diharapkan. Baik, terima kasih Ibu Velia dan juga Ibu Maria, serta tadi pertanyaan dari Pak Wicak Darmo Sarkoro. Terima kasih. Bapak Ibu, sebetulnya banyak sekali pertanyaan yang masuk, tetapi mohon maaf durasi kita terbatas Bapak Ibu, dan tadi juga ada pertanyaan yang masuk lewat chat box, sudah dijawab langsung oleh Ibu Vivi, jadi terima kasih sekali Bapak Ibu atas partisipasi yang luar biasa dari Bapak Ibu, tetapi karena keterbatasan waktu, jadi tidak bisa saya bacakan semua pertanyaannya, tetapi sekali lagi terima kasih, kami ucapkan terima kasih juga ya kepada narasumber yang sudah menjawab. Ya, terima kasih kepada hadirin serta respon yang baik, tentunya sangat clear, sangat jelas penjelasan dari narasumber hari ini. Sekali lagi mohon maaf ya Bapak Ibu apabila tidak semua pertanyaan dapat direspon, dijawab langsung oleh para narasumber karena sekali lagi keterbatasan waktu. Dan interaksi tanya jawab hari ini tentu saya, Bapak Ibu juga belajar hal baru ya. Kita banyak sekali dapat insight mengenai potensi kontribusi pembangunan kelapa sawit berkelanjutan terhadap TPB, tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Dan tentu saja Bapak Ibu, semoga hasil diskusi hari ini bisa membuat kita semakin bisa mengidentifikasi peluang tindak lanjut dari hasil laporan potensi kontribusi pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan tentunya terhadap TPB, tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Tidak terasa ya Bapak Ibu bahwa agenda diskusi kita ini sudah hampir selesai, sangat menarik, dan tentu sekali lagi kita banyak sekali mendapatkan ilmu. Sebelum saya menutup acara ini, boleh ya saya tanyakan kepada narasumber 3 kata nih untuk hasil identifikasi peluang yang tadi kita bahas dari siang hingga sore hari ini. Boleh ya, kita mulai dari Ibu Maria 3 kata untuk menggambarkan hasil identifikasi peluang yang tadi kita bahas, Ibu. Silakan. Partnership for the goals. Partnership for the goals. Oke, thank you Ibu Maria. Silakan Ibu Velia, 3 kata untuk menggambarkan hasil diskusi kita pada hari ini. Ibu mohon boleh di-unmute dulu Ibu. Terima kasih. Linking ecosystems is possible. Linking ekosistem. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Maria dan juga Ibu Velia, luar biasa. Terima kasih sudah mencerahkan kita hari ini, Ibu. Baik, Bapak Ibu, sebelum acara berakhir, saya juga ingin ucapkan terima kasih juga kepada Pak Dedi, kemudian Ibu Vivi yang tadi sudah bergabung, Ibu Maria, Ibu Velia, terima kasih sekali lagi atas kesediaan waktunya dan penjelasan yang sangat clear dan luar biasa hari ini. Sebelum acara berakhir, saya juga ingin mengingatkan kepada para peserta bahwa laporan potensi kontribusi pembangunan kelapa sawit berkelanjutan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs dapat diakses oleh Bapak Ibu melalui tautan yang telah dibagikan di chat box. Untuk saat ini, laporan hanya tersedia dalam bahasa Indonesia. Namun, laporan dalam bahasa Inggris juga akan segera dibagikan melalui tautan yang sama ya Bapak Ibu. Selain itu, Bapak Ibu, materi paparan yang disampaikan pada hari ini dapat diakses juga pada tautan yang telah dibagikan di chat box. Dan e-sertifikat ini akan dikirimkan ke alamat email yang telah Bapak Ibu daftarkan ya, telah dicantumkan dalam daftar hadir. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu dalam acara hari ini. Kita banyak sekali mendapatkan insight ya, di antaranya adalah pemerintah ini disampaikan tadi telah berkomitmen mempercepat proses pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dengan regulasi-regulasi, salah satunya adalah terbitnya instruksi Presiden nomor 6 tahun 2019 tentang perkebunan kelapa sawit berkelanjutan 2019-2024 atau yang dikenal dengan RAN KSP. Nah, tadi juga sudah disampaikan dokumen ini terdiri dari 28 program, dibagi dalam 5 komponen dan tentu untuk mewujudkannya butuh sinergitas kolaborasi semua pihak ya. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat clear oleh para narasumber kita yang luar biasa. Dan akhir kata, Bapak Ibu, atas nama panitia, saya Eva Wondo, pamit undur diri dan kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan hari ini. Sekali lagi, saya Eva Wondo mengucapkan terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi Bapak Ibu dalam acara pada siang hingga sore hari ini. Kami doakan Bapak Ibu selalu sehat, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.